Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih contoh sederhana. Di kita dulu ya, belakangan mulai sadar. Kalau ada rumah di pinggir sungai, rumahnya tidak menghadap sungai, tidak. Sungai itu di belakang rumah, rata-rata begitu. Ya dulu ya, rata-rata begitu ya. Saya itu kan tinggal di Polres. Sepanjang jalan itu ada kali namanya Kali Apur ya, tembusnya ke Mokervat dan Mogot kan gitu. Itu rata-rata rumah orang yang di pinggir sungai, pinggir kali, itu rumahnya membelakangi kali. Efeknya apa? Kali pasti kotor karena menjadi tempat pembuangan, karena letaknya di belakang rumah. Ini beda dengan di Kairo, di Mesir bahkan di desa-desa, di daerah Delta, daerah mana itu, saya perhatikan semua rumah di pinggir sungai rata-rata menghadap sungai. Ketika rumah itu menghadap sungai, maka sungai bersih. Karena sungai tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan, kan? Belakangan mulai. Orang sudah paham nilai jual properti yang ada di pinggir sungai, maka di sungai-sungai besar itu kemudian rumahnya menghadap-hadap sungai, ada pemandangannya. Baru sekarang. Kan dulu kan tidak. Sampai sekarang Bapak kalau ke arah utara, ke kabupaten arah utara, itu pinggir sungai itu jamban semuanya, Pak. Jamban semua. Maka pernah ada satu survei itu, orang-orang yang tinggal dekat sungai itu kadang-kadang Masya Allah, punya kendaraan motor sampai 4, TV-nya mewah, punya kulkas, WC nggak punya. Sanitasi kurang. Akibatnya tadi merusak sungai. Ya. Oke. Larangan itu sifatnya dua macam memang. Ada larangan yang langsung bisa dipahami, ada. Ada larangan yang tidak bisa langsung dipahami. Kenapa? Karena rusak itu ada yang jangka panjang baru rusak, ada yang jangka pendek langsung rusak, ada. Contoh misalnya merokok, ya. Saya dulu merokok ya, sekarang tidak merokok. Makanya saya sekarang kalau ngomong-ngomong melarang merokok enak, karena udah nggak ngerokok lagi, gitu kan. Kalau dulu saya nggak bisa ya. Saya komisi fatwa MUI itu ada fatwa MUI nggak boleh ngerokok itu, saya bilang saya pindah komisi lain aja deh, gitu kan. Kalau sekarang enak karena saya udah merokok itu. Kenapa sebagian orang kok tetap merokok? Karena efek rusaknya kan jangka panjang. Nggak ada orang merokok sekarang, sakitnya langsung sekarang. Itu nggak ada. Orang merokok itu ya sakitnya sesudah ya, puluhan tahun baru sakit. Saya merokok sejak usia aliyah ya, sampai sekarang. Itu pun kalau nggak kena COVID, mungkin masih merokok sampai sekarang. Masih merokok. Artinya apa? Ada larangan yang langsung bisa dipahami. Ada yang belum langsung bisa dipahami. Maka kemudian apa? Perintah itu sifatnya umum, tapi ada otoritas yang kemudian ngatur, ada otoritas. Maka wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, itu perintah buat umat supaya tidak merusak lingkungan, tapi juga perintah untuk otoritas bikin satu aturan yang bisa dilaksanakan oleh warga negara. Patokannya di situ ya. Makanya dikembangkan sekarang ada maqasidus syariah namanya hifzul bi'ah. Hifzul bi'ah itu menjaga lingkungan. Contohnya Nabi bilang bagaimana? Iman yang paling rendah, kata Nabi itu, menyingkirkan hal-hal yang mengganggu jalanan. Kata Nabi kan begitu. Ya. Jadi kalau larangannya bersifat umum, tapi tadi ada yang bisa langsung dipahami, ada yang jangka panjang baru dipahami. Orang misalnya buang sampah di sungai, dia kan ngelihatnya, lah gue buang sampah ini langsung airnya ngalir kok. Sampahnya nggak ngendap kok. Dia nggak mikir kalau nanti ketahan, orang semua punya pemikiran kayak dia, banjir kan nggak mikir ke situ ya. Maka dua hal tadi, larangan buat umat mengotori lingkungan, kemudian juga perintah buat otoritas bikin satu aturan ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya.